kegiatan guru motivator literasi nasional. Monggo selanjutnya. Nah, latar belakangnya ini, kenapa kok diadakan kegiatan ini? Karena tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Anies Baswedan bahwa Indonesia itu termasuk literasi yang sangat rendah tingkat literasinya di dunia. Lanjutnya Bu ya. Nah, rangkaian kegiatan guru motivator literasi ini diantaranya adalah adanya 1000 sekolah literasi nasional. Artinya apa? Artinya bahwa seandainya nanti kita berhasil sampai ke tahap menyelesaikan buku, nanti kita akan dimasukkan ke dalam 1000 sekolah literasi nasional. Kemudian selanjutnya di situ juga masuk ke dalam 1000 guru motivasi literasi saja bagian. Nah, selanjutnya juga ada 1000 kepala sekolah inspiratif, karena nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan menulis di buku bersama Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada 1000 buku karya dari guru ya. Yang terakhir dari karya siswa. Nanti karya siswanya akan berupa antologi puisi atau pantun. Lanjut kemudian. Nah, yang kita bikin nanti otomatis akan dilombakan. Juara tidak juara bukan target Bapak Ibu. Yang ingin ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah kita terbiasa untuk mencoba menulis. Tadi Nursewu, kelihatannya kok menulis itu berat sekali. Ya, ternyata nanti akan ada kiat-kiatnya. Kenapa kok menulis itu gampang? Nah, kita awali dari yang mudah. Kita awali yang mudah dari mana? Nanti akan saya sampaikan outline bagaimana cara menulis yang mudah. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa menulis itu angel banget. Bapak sama Ibu sudah mumpuni dalam berbicara di depan siswa, dalam berkomunikasi dengan orang-orang itu sudah sangat pandai. Bagaimana Bapak dan Ibu berbicara itu diganti dari sekedar suara menjadi tulisan. Itu yang akan kita laksanakan. Jadi jangan berpikiran terlalu ribet bahwa nanti nulisnya akan susah. Tidak. Kita nulisnya boleh dikatakan seperti Pak Termoto tadi, seperti nulis diary. Tapi nanti kita arahkan ada outline-nya. Ada apa yang harus kita tulis, ada tahap-tahapannya. Sehingga insya Allah nggak akan susah, karena Bapak sama Ibu itu mendikone asli sudah top banget dalam berbicara kepada siswa, dalam berbicara di masyarakat, apalagi yang sepuh-sepuh pasti itu sudah ada oke banget lah. Nah, ini cuma bagaimana nanti mengucapkan apa yang diucapkan menjadi tulisan, hanya itu saja. Mohon bagian. Nah, tujuannya kemudian ketika ada guru motivator literasi di sekolah itu diharapkan menurut andil dalam memajukan pendidikan Indonesia dengan mewujudkan sekolah sebagai sekolah literasi nasional. Mungkin kalau pripun deh, ketika sekolah lain mungkin bulan-bulan, ya sekolah lain mungkin unggul dalam bidangnya yang favorit ya pasti dengan akademiknya. Di sekolah-sekolah tertentu non akademik dengan bagian-bagian tertentunya. SMP dulu loh, SMP 7, SMP 2, SMP 1 yang terkenal seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk membuat wajah SMP kita ini mungkin tidak terkenal dalam akademik, tapi ada nilai plus yang kita miliki, yang di hadapan orang nanti, oh iya SMP 8 berarti oke di sini nih. Nah, seperti itu kita akan mencoba seperti itu di beberapa cara, di berbagai cara, di berbagai mungkin penghargaan ya Pak, termasuk ada biasa itu juga membawa nama kita di tingkat kota. Yang seperti itu, yang monggo kita merasa sama-sama memiliki SMP 8, kita berada di SMP 8 berarti di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung. Jadi mari kita sama-sama membawa wajah baru untuk SMP 8 ke arah yang lebih baik lagi. Insya Allah bisa. Bapak dan Ibu saya tahu orang-orangnya berkualitas, cuma mungkin belum kelihatan. Nah, kita mencoba untuk mencari kreativitas, mencari kelebihan-kelebihan yang akan kita munculkan di depan sana, di depan orang-orang sana. Ya, semoga bagian lanjutnya.
Ya, oke. Kenapa sih menulis itu penting? Jadi pentingnya skill menulis itu yang pertama, next. Bagian. Yang pertama dengan menulis pasti kita punya kelebihan dikenal orang. Orang akan melihat, walaupun kita tidak ketemu, tetapi ketika buku kita ada berada di mana, kita akan dikenal orang. Iya. Yang kedua, Kaling-kalingan beda. kaling-kalingan guys. Yang kedua, seandainya kita diterbitkan tidak indie, tetapi diterbitkan oleh penerbit, itu kita akan mendapatkan royaltinya tidak sedikit Bapak Ibu. Mungkin ketika awal tergantung penjualan, kalau penjualannya banyak dan ada MOU dengan penerbit, kita bisa mendapatkan sampai 20% sampai 30% dari penjualan. Itu lumayan sekali kalau di bisnis buku itu. Selanjutnya lebih didengar. Kenapa lebih didengar? Pak Putri tadi sudah menceritakan, karena berarti menunjukkan bahwa kita punya pengalaman, kita punya punya sesuatu yang bisa orang lain nilai plus. Lanjut tadi ya. Selanjutnya adalah bisa menginspirasi banyak orang. Kita nggak tahu loh, Bapak sama Ibu kalau melihat YouTube itu, sering YouTube itu kadang-kadang sesuatu yang remeh. Bagaimana cara mengatur daftar isi biar titik-titiknya lurus, seperti itu Pak. Tetapi di YouTube itu berguna sekali, semua orang bisa membuka, semua orang bisa mengetahui. Jadi bisa menginspirasi orang lain. Kemudian ketika cerita-cerita kita dari keterpurukan kok kemudian menjadi berhasil, itu sudah pasti akan sangat menginspirasi orang lain. Pasti ketika cerita-cerita baik yang kita sebarkan akan menjadi inspirasi untuk orang lain. Selanjutnya bagian. Nah, ini meninggalkan jejak literasi. Kalau ada peribahasa harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia meninggalkan arisan. Ada satu kata-kata mutiara juga kita akan abadi dengan tulisan. Jadi mari tinggalkan keberadaan kita di dunia ini dengan jejak-jejak yang baik. Ya, kalau kita guru, insya Allah kalau ilmu kita dapat plus nih, dari guru kita dapat plus di dunia dapat gaji, di akhirat insya Allah kalau kita ikhlas, ilmunya kan al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat enggak. Nah, itu nama kita akan selalu boleh dikatakan abadi. Yang sudah meninggal sampai sekarang bukunya masih dibaca banyak ya, berarti sini sudah tidak terbantahkan. Monggo, maka mari kita sama-sama untuk membuat nama kita abadi, membuat nama kita dikenang, membuat apa yang kita tulis itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi inspirasi dan menjadi ilmu yang akan mengalir kepada kita sampai nanti ya Allah. Selanjutnya bagian terapi kesehatan. Kenapa terapi kesehatan? Ketika kita menulis itu adalah self healing. Jenengan cobi kalau lagi sedih nggak usah teriak-teriak, tapi mencoba nangis-nangis sampai tangannya jalan. Masya Allah, ya Allah, ditulis. Itu self healing. Loh, iya itu self healing Bapak. Curahan hati. Iya. Jadi ketika kita sedih, daripada jenengan marah-marah, ngamuk kepada orang, ditulis apa yang jenengan katakan mau katakan kepada orang karena kesedihannya ditulis. Self healing itu ada satu hormon di dalam kepala kita, hormon endorfin yang di dalam sistem saraf kita yang menghasilkan kebahagiaan. Dengan nangis, kebahagiaan, kesedihannya hilang, kebahagiaan timbul, dan itu merupakan terapi kesehatan untuk itu tidak terbantahkan. Pak ahli psikologi juga mengatakan seperti itu. Dengan menulis itu salah satu terapi kesehatan self healing bagi manusia. Next, selanjutnya bagian. Nah, ini menunjang hari Bapak Ibu guru dengan menulis
itu untuk penilaian kinerja penilaian pengembangan keprofesionalan berkelanjutan itu sangat penting untuk kita, sehingga keterampilan menulis wajib dimiliki oleh seorang guru. Oke, lanjut bagian. Nah, di sini benar pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau kita kan sudah tahu ya ada 3, yaitu pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, kita akan pengembangan diri kita kali ini. Kita tidak dihadiri oleh narasumber dari luar. Kita lakukan selama 3 hari. Secara angka kredit kita akan mendapatkan 0,15. Bukan 0,1, tapi 0,15 ketika nanti tugas sama ibu menghasilkan karya. Kalau hanya sekedar mengikuti pengembangan diri saja, tidak masuk ke dalam kegiatan kolektif guru, dapatnya 0,1. Tapi ketika dimasukkan kepada kegiatan kolektif 3 hari berturut-turut, ada jadwalnya, ada data-data dan sebagainya, itu 0,15. Oke. Terus selanjutnya untuk masih di sini di publikasi ilmiah. Yang pertama Membuat karya tulis ilmiah. membuat karya tulis ilmiah. Yang kedua oh iya sudah. Nah di sini mungkin nanti bapak sama ibu bisa melihat di buku 4 pedoman angka kredit. Kemudian selanjutnya yang karya inovatif itu bikin apa saja sih? Satu apa di situ? Menemukan teknologi tata guna. Menemukan teknologi tepat guna. Kemudian ada nggak kelihatan aku asli. Menemukan atau Menciptakan karya seni. Nah, terus yang ketiga membuat memodifikasi alat pelajaran, kemudian mengikuti pengembangan, penyusunan kurikulum, penyusunan soal, beberapa lengkap. Kemudian yang terakhir standar pedoman soal. iya. Oh berarti itu jadi 1 harusnya. Oke, Bapak sama Ibu, sehingga apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk karir kita ke depan. Bapak sama Ibu nggak usah mikir yang berat-berat, nanti nulisnya akan susah juga. Kita akan memulai dari apa yang biasa kita ucapkan, kemudian kita tulis. Nanti kita akan praktekkan benar-benar di besok saja. Untuk sekarang, Bapak sama Ibu punya gambaran dulu apa yang kita tulis. Next, bagian. Ya. Nah, output dari kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama, saya sangat mengharapkan, kami sangat mengharapkan, dan saya yakin juga Bapak sama Ibu bisa menumbuhkan motivasi untuk menulis dan membuat karya. Kalau produktif mungkin belum, tapi membuat karya dulu. Mencoba termotivasi untuk membuat tulisan, kemudian dipublikasikan mana yang baik. Kemudian selanjutnya, nah kita akan membuat atau mempraktekkan menulis 1 guru 1 tulisan. Jangan punya pikiran ribet tulisannya apa ya, nanti apa materi yang akan kita tulis, karena menurut saya yang akan kita tulis bukan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam artian mungkin akan dibilang nggak valid dan sebagainya, karena yang akan kita tulis adalah pengalaman mengajar kita. Jadi yang akan kita tulis adalah pengalaman mengajar kita selama pandemi. Jadi pengalaman menerapkan metode pembelajaran di masa pandemi, itu yang akan kita tulis. Jadi jangan khawatir apa, wah tulisanku mau dianggap nggak mutu atau kajian dan sebagainya. Selama itu adalah hasil pemikiran kita, nggak bakalan ada plagiasi. Ya nanti saya akan coba cek plagiasinya juga. Tapi untuk ketika itu keluar dari kepala kita, insya Allah tidak, plagiasinya juga tidak akan banyak, kecuali kalau Bapak sama Ibu mengutip dari artikel ilmiah. Nah itu kalau mengutip dari artikel ilmiah itu jangan plek, harus dirubah dengan kalimat kita juga yang intinya sama. Itu kalau mau, nah itu baru disebut nanti ada plagiasi. Tapi kalau misalnya sudah kita ganti dengan kata-kata kita, insya Allah nggak ada kata-kata plagiasi di situ. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam. Intinya yang akan kita tulis adalah tentang pengalaman mengajar
mengajar kita. Jadi sama kayak di hari Bapak, cuma nanti ada outline-nya Pak Karnoko. Jadi ada outline-nya nanti yang ditulis langkahnya yang pertama, bab apa dulu. Hanya seperti itu. Jadi jangan berpikiran terlalu berat karena alhamdulillah untuk akhir semester ini insya Allah kalau ini bisa jalan, SMP Negeri 8 akan punya 3 poin. Yang pertama adalah penerbitan buletin, yang kedua penerbitan antologi guru tentang pengalaman mengajar selama pandemi, yang ketiga antologi siswa tentang puisi atau membuat pantun. Jadi ini boleh dikatakan kita udah mati suri ya Pak, sejadi ya. Terakhir mekar, buletin mekar terbit itu tahun 2015. Sekarang sudah 2021. Berarti monggo mari kita bangkitkan lagi semangat literasi di SMP Negeri 8. Nggak usah dipikir susah, tapi kita jalankan. Insya Allah bisa. Kayak nulis diary kok Pak, beneran kayak nulis diary. Cuma ada outline-nya saja. Yuk lanjut. Ya Mbak Dian, ini outline-nya. Next. Ya, bagaimana menerapkan metode pembelajaran di masa pandemi yang akan kita tulis. Kemudian apa saja pilihan-pilihannya? Ya, next. Ya, yang ditulis selama ini Bapak sama Ibu lakukan boleh tentang penerapan project based learning-nya. Jadi mungkin Bapak sama Ibu pernah memberikan tugas proyek ke anak, hasilnya kayak apa. Kemudian selanjutnya bisa tentang metode daring, penerapan metode daring yang selama ini Bapak sama Ibu lakukan. Kemudian menerapkan tentang luring method ketika kita tatap muka juga nggak apa-apa. Jadi pengalaman tatap muka boleh, pengalaman PJJ boleh, pengalaman ketika menerapkan project based learning juga boleh. Selanjutnya, nah yang ini home visit. Kalau home visit mungkin ini Bu Rizky sama Bu Setia Dingro nih, sama Pak Fadil. Ini lebih banyak home visit ya. Tapi yang guru yang lain juga bisa home visit. Tapi biasanya kalau yang home visit diterapkannya ini kebanyakan di guru SD. Ya, monggo. Jadi apa yang dilakukan ketika home visit? Apa yang ketemu dengan apa nanti akhirnya habis ini? Selanjutnya bagian ada satu lagi, menerapkan integrated kurikulum. Jadi kurikulum yang terintegrasi diterapkan di sini bagaimana? Mungkin di sini kurikulum atau wakil kepala sekolah juga bisa menulis tentang materi ini. Bebas Bapak sama Ibu, jenengan boleh pilih yang mana sing menurut jenengan paling enak yang selama ini dilakukan. Karena kalau penulisnya dalam penulis yang kita lakukan, insya Allah nanti mengalir. Ya, insya Allah nanti mengalir. Kalau butuh data-data tambahan, nanti misalnya tentang project based learning itu kayak apa sih, langkah-langkahnya kayak apa sih, bisa boleh baca dulu project based learning itu langkah-langkahnya kayak gini. Berarti nanti di dalam tulisan bisa ditambahkan. Yang saya lakukan adalah dengan project based learning ini seperti ini, seperti itu boleh. Jadi itu untuk memperkuat tulisan. Oke, monggo Mbak Dian. Oh masih ada satu lagi, blended learning. Kalau blended berarti campuran antara luring sama daring. Jadi pengalamannya ketika mengajar luring 1 minggu ini, kemudian depannya daring. Nah itu bisa diceritakan. Terus selanjutnya Mbak Dian, harus ada data tertulisnya nggak Bu? Misalnya apa ya, sebab ini pada saat ini nilainya sekian kayak gitu. Betul Bu. Kalau mau ditulis bisa, tetapi dengan kalimat-kalimat yang tidak menerangkan seperti PTK. Kalau Bu Ismi tadi seperti itu nulisnya kayak PTK kayak tapi kalau ini artikel, tapi nggak apa-apa kalau ditulis misalnya. Ketika awal saya mengajar belum menerapkan metode ini, saya mendapatkan anak-anak mendapatkan nilai hanya seperti 50. Tetapi ketika kemudian saya menerapkan ini terdapat kenaikan. Terus saya bahagia sekali. Saya harus memperbaiki misalnya. Ditambahkan yang seperti itu nggak susah kan? Cuma kayak gitu yang akan kita tulis sehingga insya Allah nggak berat. Selanjutnya kalau ini tentang nah ini isi tulisannya Bapak sama Ibu yang tadi saya bilang outline-nya. Yang pertama adalah alasan menerapkan metode ini. Jadi alasan misalnya kenapa home visit, Bu Ningrum bisa nulis anak-anak
Saya melakukan home visit kepada siswa ini di kelas ini karena dia tidak aktif dalam kegiatan daring, sehingga saya berpikir apa permasalahan yang dihadapi oleh anak ini. Kemudian saya memutuskan untuk melakukan home visit. Nah, itu sudah alasan. Ini outline yang pertama. Gampang kan? Cuma kayak gitu. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita pilihkan cuma dalam bentuk tulisan. Nah, jangan khawatir, tulisannya rapih kenapa? Banyak editor di sini. Ada Pak Kurdi, ada Pak Setiadi, WK ya. Nah, banyak editor, jadi tenang saja, jangan dipikir susah. Jadi mungkin target pertama kita apa ya, hanya seperti ini. Tapi nanti ketika sudah terbiasa menulis, lama-lama jadi tulisan artikel yang bisa dikirim, mungkin kayak Pak Kurdi itu, ke beberapa orang. Nah, atau nanti selanjutnya Bapak sama Ibu akhirnya nih termotivasi, aku bawa buku gampang kok, tulis pengalaman mengajarku di SMP 8 selama pandemi, pengalaman mengajar selama pandemi ditulis sampai akhirnya jadi 50 halaman di SBNK, dicetak paling biayanya 400 sampai 500 ribu, dapat 6 atau 7 buku, itu sudah dapat 4 nilainya. Kalau diajarkan di tingkat nasional, tapi kalau hanya diedarkan di tingkat lokal atau hanya sekedar dicetak, itu nilainya 2. Gampang dengan seperti itu. Selanjutnya bagian. Nah, setelah menulis alasan, yang kedua aktivitasnya. Aktivitas yang Bapak sama Ibu lakukan, misalnya kalau misalnya di pertemuan luring, saya bersama siswa mencoba menerapkan, misalnya ya, oleh saya bersama siswa mencoba untuk melakukan games agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Lalu ditulis di situ, saya menyuruh anak untuk maju ke depan agar berani berbicara. Nah, itu ditulis seperti itu. Ya, aktivitasnya bersama siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian tantangan yang dihadapi ketika sudah home visit misalnya. Karena di ceritanya lucu kan, diketok-ketok nggak mau ketemu, ada yang di kamar saja. Nah, itu jadi cerita bagus, Bu. Ada cerita bagus. Saya menemui hambatan ketika mendatangi salah satu siswa. Dia tidak mau keluar untuk menemui saya, entah apa yang dipikirkannya tentang saya, apakah saya galak misalnya, itu seperti itu. Nah, ini tantangan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, seberapa efektif metode yang diterapkan. Jadi setelah saya mencoba memvisit, bicara dari hati ke hati ke anak, alhamdulillah anaknya mau aktif untuk mengikuti kegiatan daring. Anaknya mau mengerjakan tugas. Ini merupakan kebanggaan bagi saya dan kebahagiaan. Seperti itu tetap Bapak sama Ibu. Selesai jadi satu tulisan. Dibikinnya 3 sampai 4 halaman maksimal. Itu sudah dengan profil penulis. Profil penulis Bapak sama Ibu ada di situ. Bapak sama Ibu bisa naruh fotonya, bisa menulis nama lengkapnya. Monggo bagian profil penulis selanjutnya. Oh, ini ada contoh singkat tulisan, tapi untuk besok aja, next bagian. Untuk besok langsung kita praktekkan. Untuk hari ini silakan dulu dipikirkan idenya. Besok kita akan langsung coba menulis. Terus lanjut profil penulis langsung. Ya. Nah, penulisan profil penulis bisa dipipil di rumah Ibu, Bapak. Nah, caranya seperti ini. Memuat tentang nama sapaannya boleh, atau tempat lahirnya, kesibukan, pekerjaan, kontak atau kata-kata mutiaranya Bapak sama Ibu bebas. Jadi nggak harus seperti ini, tetapi ini intinya, ya. Jadi misalnya nama Wijayanti SPD, panggilannya Bu Yanti, saya guru matematika, meskipun saya mau pensiun, tetapi saya punya kemauan besar dalam berliterasi, boleh ditambahkan, nggak apa-apa, seperti itu. Jadi menceritakan tentang Bapak sama Ibu sendiri, boleh dikasih fotonya. Nanti di sebelahnya di bawah tulisannya ada foto sama profil penulisnya. Punya gambaran deh? Nggak susah kan? Insya Allah nggak susah. Kita besok langsung, jadi langsung kita punya hasil. Setelah itu nanti kita edit, insya Allah selesai.
cuma 3 sampai 4 halaman dan kita punya buku. Itu merupakan satu awalan yang sangat bagus untuk kita belajar menulis, termotivasi untuk menulis. Untuk sekarang antologi, tapi nanti insya Allah Bapak sama Ibu akan punya buku solo sendiri, ya Kak ya. Kemudian, selesai. Oh ini nanti ukurannya nanti gampang saya atur di belakang. Jadi Bapak sama Ibu nggak usah mikir. Kalau mau langsung, monggo boleh. Aturan penulisannya seperti itu. Ada judul, di bawah judul ada nama penulis, kemudian ada isi tulisannya yang mengandung empat urutan tadi, kemudian yang terakhir adalah profil penulisnya. Yes. Jadi untuk hari ini saya hanya memberikan secara garis besar. Untuk besok kita terapkan lagi dalam bentuk benar-benar kita bikin tulisan. Yes. Mari kita abadikan nama kita ke dalam satu buku dan jadi sejarah pertama di SMP Negeri 8. Semester ini kita punya 3 buku yang akan terbit, buletin, buku antologi guru dan buku antologi siswa. Ber-SPN Bapak. Ini beredar, nanti otomatis karyanya Pak Kepala Sekolah akan dilombakan juga. Jadi tulisan yang ada di buku itu dilombakan juga di tingkat nasional. Kalau misalnya masuk ke yang terbaik nanti akan dipanggil ke Jakarta. Mulai Bukan corona. Ya bukan Zoom, Bu Ismi. Usah ke sana. Nggak seperti itu. Mungkin itu saja untuk hari ini Bapak, ini hari Jumat. Untuk besok kita lanjutkan. Bapak sama Ibu sudah punya outline, sudah punya judul yang kira-kira akan ditulis besok. Besok kita praktekkan, ada langkah-langkah yang akan kita coba. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh, Pak Kurdi mau menambahkan. Oh, memang besok harus terus jadi bentuk tulisan diketik Bu. Diketiknya kalau saya ditulis dulu nggak apa-apa. Pokoknya harus sudah ada awalan. Harus sudah ada awalan besok. Kita coba aja sejadinya besok. Insya Allah jadi nggak harus 3 sampai 4. Lu bahasanya harus kaku atau Oh enggak. Enggak. Ini makanya saya bilang jangan berpikiran yang baku, jangan berpikiran harus susah, jangan berpikiran harus sesuai dengan kaidah penulisan, enggak dulu. Pokoknya dituliskan dulu. Nanti kita ada editor, insya Allah semuanya membantu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak mengajar dengan nuansa. salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uci pertanyaan saya Pak? Oh dia monggo. Kalau bisa dari PND itu kasih tunjuk beberapa pilihan, nanti tinggal nanti memikirkan pilih yang mau ditulis karena yang mau Simpan karena apa? Tadi kan sudah Bapak ada 7. beberapa judul nanti kita tinggal pilih. Oke. Tadi kan sudah tentang project based learningnya, tentang itu berarti nanti itu dikirim. Nah yang ini maksudnya Bapak, nah ini sudah ada. Jadi ini kemudian sama outline-nya tadi ya, berarti nanti ada 2 yang saya kirim. Ini sama outline penulisannya. Yang pertama alasannya dulu, aktivitasnya. Oke, nah yang itu urut-urutannya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. tantangan seberapa. Terima kasih Bu Indah, kita beri aplaus. Terima kasih aplaus itu untuk kita semua ya, bukan untuk Bu Indah saja, tapi sama Bu Indah untuk judul. Kemudian nanti kalau materi yang disampaikan oleh Bu Indah dan termasuk saya walaupun mengambil Pak Anies Baswedan dan itu ya kuliah pembelajaran itu dikemas dalam satu folder nanti diberikan kepada teman-teman. Saya ada PR untuk panjenengan semua yang hadir di sini. Karena yang tidak hadir di sini kan tidak memahami ya, tidak PR.
Bu Indah itu satu, ya itu yang dua itu di chat ke grup sudah.